Shalom. Eh, Mohon maaf, gimana kalau bunganya ini agak digeser? Karena aku nggak bisa melihat orangnya yang kukasih, nggak jelas ini. Nanti kita baguskin lagi ya. Yang ini ke kiri, yang itu ke kanan. Kan baru kelihatan. Tuh, itu aja. Simbolon-simbolon ini semua kelihatan bolonnya itu kan. Baik, saudaraku, itulah sabda Allah yang diperdengarkan buat kita saat kita bersama-sama mengantar mereka untuk ikat janji bahwa sekarang ini mereka resmilah supaya jangan ada yang ganggu-ganggu lagi, begitu kan? Ada selalu yang mengganggumu, Marius? Epi, masih ada yang ganggu-ganggu kamu? Sekarang banyak loh begitu. Karena ada cerita tentang banyak pengantin yang lari dari, ya malam tadi lari. Tadi enggak, cuma lari pagi aja tadi. Ya, ada lari. Ya, karena begitu yang sering terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang lari-lari lagi. Saudara Marius banyak memposting mulai dari preweddingnya di tempat ini. Bagus-bagus juga preweddingnya di sekitar gereja kita ini ya. Jadi siapa yang mau menikah, ada prewedding di sini. Bagus-bagus juga kok. Ya, tapi jangan untuk yang kedua kali ya. Itu nggak boleh. Dan di postingan Marius ini, ada yang komen. Komennya begini, apa nggak ada yang lain? Gitu katanya. Kamu kenal siapa itu, Marius? Enggak. Apa nggak ada yang lain? Dia begitu, entah apa alasannya, aku nggak lihat siapa yang, pokoknya aku baca, cuman apa nggak ada yang lain, Marius? Kira-kira begitulah. Apa yang nggak ada yang lain, Vi? Kalau ditanya padamu sekarang itu, ya kalau kamu tidak membaca, tapi saya katakan kepadamu itu aja, lihat aja, karena itu situ, ref, ada refnya itu, ref. Jadi kita nggak pernah ref, pendeta aja ya, kok saya aneh-aneh kali bikin ya. Ya tulis gitu. Kalau ditanya begitu, ya bagaimana? Kalau ditanya, apa yang nggak ada yang lain, Marius? Nggak ada. Jujur kau. Ya, Bi. Ada yang lain. Kenapa harus Marius? Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Ini terpaksa pilihnya kalau begitu. Tidak ada pilihan lain, terpaksa. Nggak ada yang lain. Oke. Nah, begitulah ternyata di dalam segala rencana kita pasti ada yang meragukan. Sebab ada juga keluarga-keluarga ini begini loh. Mereka ada yang berjudi juga, orang lain. Kita lihat sampai kapan itu bertahan rumah tangganya. Ada. Apalagi yang kawin-kawin muda. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, oke, itulah dia. Jadi di dalam kita beberapa kali katekisasi pranikah kepada pendeta ini, ya satu mungkin yang ketinggalan, dan ini mungkin perlu tanyakan. Ya, Marius, Evi, kalau kamu sudah menikah nanti, siapa yang bendaharanya? Siapa yang pegang uang di antara kalian? Bendaharanya siapa? Ibu. Makanya store gajimu situ ya. Saudara-saudara begitu. Jadi jangan pikir, ya ini kan gajiku, ini kan gajiku, ya sama-sama kita. Ya. Dan itu sering terjadi di dalam keluarga-keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini ketika kita sudah bersama untuk dukung mereka, jadi kedatangan kita kemarin adalah bentuk dukungan support kita kepada keluarga baru, ke calon keluarga baru ini, untuk mereka tetap mau mengingat apa yang mereka janjikan. Kitalah saksinya. Jadi kalau saksi untuk Marsupol ini semua loh. Jadi jangan ada lagi ingkar janji.
Dan itu apalagi seorang pendeta, apalagi seorang calon istri pendeta, perlu diingatkan oleh Tuhan lewat sabda Allah ini. Pertama, sebelum dimasuki kepada masalah kitab dari Kolose ini, kita semua manusia yang diciptakan oleh Allah diingatkan bahwa begitu seriusnya Tuhan mau menjaga agar keluarga mempelai itu menjadi suatu keluarga yang tetap kokoh, bersepakat dan satu hati, mengarungi perjalanan hidup ke depan yang jauh dan yang tidak mudah. Karena itu semua orang Kristen diingatkan untuk tetap menjaga kehidupan keluarga itu di dalam keinginan dan keseriusan untuk membina, membangun suatu keluarga. Karena itu Tuhan melihat begitu pentingnya keluarga. Sehingga di dalam perjanjian lama ini, dalam Kejadian 1 ayat 28 Allah berfirman, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Kejadian 1 ayat 28 enggak itu ya? Serius? Iya pas itu ya. Allah berfirman dan memberkati manusia itu beranak cucu dan bertambah banyaklah. Kuasailah semua telah difirmankan dan diberkati oleh Allah manusia itu. Dan ketika pembukaan dalam perjanjian baru, dalam Yohanes pasal 2, tentang pernikahan di Kana, Yesus hadir di situ. Diawali dalam perjanjian lama itu, PL itu, Allah memberkati manusia itu. Di dalam perjanjian baru, dalam Yohanes pasal 2 itu, di mana Allah mau memberkati, memberikan sesuatu yang baik bagi pernikahan. Dan akan ditutup di dalam kitab Wahyu pasal 21 itu, di mana mempelai keluarga itu juga hubungan antara manusia dengan Kristus. Awal PL, awal perjanjian baru dan diakhiri di dalam kitab Wahyu, Allah menuliskan, menyatakan soal keluarga itu. Betapa seriusnya Tuhan untuk menjaga supaya keluarga itu dari keluar masukmu sampai akhirnya nanti Tuhan selalu mengingatkan. Karena itu jaga pentingnya untuk membangun satu keluarga yang tetap kokoh, kuat, dan selama-lamanya. Lihatlah banyak keluarga-keluarga Kristen saat ini, ya, kita nggak tahu lagi gimana ceritanya, banyak. Kalau diantara itu ada kita di sini, bertobatlah. Mari kita kembali ingat janji pernikahan kita, baik sakit, baik kekurangan, baik kelebihan, kita akan tetap bersama sampai kematian memisahkan kita. Ketika kita berada di dalam suatu keluarga yang tidak nyaman, tidak damai, maka susahlah hidup kita ini.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan semua kepada keluarga-keluarga Kristen agar tetap mau membangun kehidupan yang didasari keimanan kepada Allah. Selanjutnya harus taat terhadap apa yang kita mau percayai tentang Yesus, membangun keluarga itu. Saudara-saudaraku, itu juga yang disampaikan oleh sabda Allah dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14 ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, khotbah ini tidak mau fokus soal menekankan kasih sebagai pengikat yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Sebagai pengikat yang menyempurnakan, yang mempersatukan. Memang kebutuhan hidup kita ini kasih ya, khususnya kepada yang perempuan. Kasihnya sudah kebutuhan hidup kan, Evi? Sudah kebutuhan hidup itu ya, hidup kita ya. Kau ingin selalu dikasihi kan? Apalagi kasih manis, dikasih uang, dikasih cincin, dikasih tas, Bonia, Bonia juga itu yang merek-merek. Dikasih pakaian-pakaian, ya. Hakikat hidup kita juga ingin dikasih, ya dikasih terus. Tapi jangan banyak menuntut lagi ya. Saya sudah bilang kepada waktu kita ngomong-ngomong, kamu jangan seperti jaksa yang selalu menuntut. Yang inilah calon suami itu nggak ada uangnya, pendeta GKI nggak ada uangnya. Kalau mau jadi pendeta GKI nggak bisa kaya nanti Marius. Susah hidupnya itu. Kau mau hidup susah bersama dengan orang yang susah? Mau? Kalau nggak usah sekarang. Lain kali aja. Semua mau dikasih, jangan menuntut. Marius juga mau dikatakan, jangan sok pendeta di mana-mana. Di rumah aku kan pendeta mau dilayani. Ya mau khotbahi aja terus istrimu sama anakmu sama mertuamu pun nanti khotbahi. Mertuaku rajin-rajin ke gereja dan perpuluhan. Kalau tidak awas. Saudara-saudara, kebutuhan hidup kita memang adalah bagaimana kita mau mengasihi. Mengasihi adalah sifat dasar bagi kehidupan manusia. Bagaimana kasih itu boleh nyatakan dengan kerendahan hati, kesabaran, dan pengampunan. Jadi kalau kebutuhan dasar kita adalah hidup dalam cinta kasih, kekelengan, ya karena lagu karo kekelengan luar biasa katanya. Ya bisa mengubah semuanya. Jadi itu yang menyempurnakan dan yang mengikat. Wujud nyatakan kasih itu dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Gak ada yang perlu kau sombongkan dalam hidup ini. Gak ada. Kita gak punya apa-apa sebenarnya. Itu semua karena hanya berkat Tuhan. Kita mau jalani hidup ini dengan kerendahan hati. Yang mau saling satu dengan yang lainnya. Hidup di dalam pengampunan itu. Kita ngomong-ngomong di pastori, kalian pernah ribut nggak? Pernah. Siapa duluan yang minta maaf, yang datang? Atau yang datang menyapa? Marius, gitu ya? Gitu ya, Bi? Kamu tetap dengan kesombonganmu. Apa rupanya kau? Gitu. Tidak ya? Kalau sudah hidup dalam persekutuan itu dalam kasih, mau belajar untuk mau mengampuni satu yang lain. Jangan berkeras. Hidup dalam kerendahan hati. Dan dengan kesabaran.
Kita maunya hidup ini ada aturannya loh, ada prosesnya. Mau menikah nanti juga ada prosesnya. Dengan kesabaran. Sabar untuk mendapatkan segala sesuatu. Pengalaman hidup saya ketika saya dulu kerja di Batang Toru. Dulu aku mengajar pula pernah di Batang Toru ada 3 tahun di Tapanuli Selatan. Saya selalu naik motor makmur atau motor Bintang Utara dulu pada waktu itu ya. Malam-malam saya berangkat. Waktu itu sudah berkeluarga ini. Maka saya itu tunggu mobilnya di Girsang Sipangan Bolon sana, ya di Perapat, karena ibu dulu waktu kerja di sana. Setiap perjalanan itu saya mendengar lagu Nenggolan Sister ya. Ada Nenggolan Sibur Nenggolan sini Barnek. Anjumaal. Lagunya Anjumaal, ya kan? Saya Anjumaal. Itu pendengarkan dan itu lama saya ikut berapa tahun pakai kaset itu semua saya diputarkan itu di bus. Karena tertarik saya beli kasetnya. Waktu itu pakai kaset. Ya mungkin entah berapa tahun-tahun 90 berapa itu ya 993 atau 94 saya beli kaset. Lama baru dipasang ini loh. Kaset ini lama baru dipasang. Kenapa lama baru dipasang? Ada 6 bulan atau 7 bulan, entah pokoknya lebih lah itu. Nggak ada uang beli tape. Ngeri itu. Nggak ada uang beli tape. Makanya tape itu dulu, sekarang masih ada bangkainya di rumah. Itulah harta yang paling berharga dulu milik kami. Ya mungkin harganya entah 250 atau zaman dulu. Nggak ada uang beli tape-nya. Makanya saya kantongi kalau di Perapat, kalau saya ke rumah mama di depan gereja ini, mama saya punya tape, disitulah aku pasang kasetnya. Ngeri, mula-mula membangun hidup ini. Ya mudah-mudahan kalau kamu manortor nanti adalah keluarga-keluarga yang sokong-sokong dan kamu dapat uang, bisa beli modal entah tape, entah TV, entah kulkas, entah AC. Ya kan, ada itu. Kami dulu nggak punya uang, modalnya kecil. Sehingga saya merindukan memasang kaset di rumah saya dulu. Waktu kami ngontrak di Girsang Sipangan Bolon sana, sepi rumah itu. Nggak ada tape-nya. Lama-lama dibelilah. Semuanya harus sabar. Karena itu saya mau mengingatkan semua keluarga-keluarga untuk bisa semua keluarga, apalagi zaman sekarang yang semakin susah, berhematlah dan berhati-hatilah untuk kebutuhan hidup ini. Saya sudah ingatkan juga sama Epi dan mereka, ya, jangan hanya selalu nanti COD aja. Belum dibuka COD-nya datang lagi paket, ya, belum datang lagi paket. Lalu kau beli paket, kata Marius lah. Suka aku, kan ada uangku. Dapat gaji lagi aku. Banyak keluarga nggak bisa menahan keinginannya. Kalau ada uang, ada keperluan lain, ya nggak apa-apa. Ya. Ini enggak, ini baju, pengen ini. Ya. Jadi malam selalu saya katakan untuk istri pendeta, nggak usah banyak kali gaya-gaya. Biasa-biasa saja. Kalau kau pakai pun bajunya yang sedang-sedang, kalau kau pakai dengan senyum, itu yang dilihat orang, nggak bajumu. Ya. Asal jangan kau pakai baju yang sobek-sobek supaya kasihan nanti jemaatnya nanti, baju pendeta kok sobek-sobek, istri pendeta kok sobek-sobek. Ayo kita kumpul uang, ya 10 ribu kita belikan, kasihan. Saudara-saudaraku, jalan hidup ini dengan sabar. Jangan terlalu mimpi yang luar biasa, ya.
Sabaran untuk mendapatkan sesuatu. Jangan lihat orang. Jangan lihat orang. Tapi sesuaikan dengan kemampuan. Nanti ketika kamu, saya baca, ya baju perempuan ini mahal-mahal. Ya. Nanti kamu paksa, nanti Marius, aku punya ikun itu loh, Pak. Kau panggil apa nanti? Panggil Bapak? Papa? Papi? Atau Abang atau Marius? Udah ada sepakat ini belum? Nanti malam pikirkan ya. Iya. Supaya lebih agak bagaimana gitu, ya. Ya, mi, ya jangan apalagi sama orang karo nanti repot juga, mami. Jadi datang nanti mamimu. Apa Yus? Katanya. Ya, kan gitu juga. Ma atau mama juga, ma kemarilah. Iya, mergo du bayar. Itu juga. Nasi pun ba. Ya kan? Repot juga akhirnya. Tapi pilih yang pasti aja lah nanti ya. Harus dengan kesabaran, mari kita jalani hidup ini untuk bisa kesabaran, bersabar dalam menderita, ya, bersabar meniti kehidupan bersama dengan yang lain. Dan ada pengampunan ini. Itulah perlunya dalam keluarga untuk membangun siapapun manusia ini. Jangan kau pikir pendeta ini manusia yang sempurna, Epi. Jangan kau pikir sarjana pendidikan ini benar-benar sebagai guru dimanapun berada. Nggak ada. Pasanganmu ini yang menjadikan Tuhan bukan yang sempurna. Tapi kalian harus saling memahami satu dengan yang lainnya. Karena itu mau jalani rumah hidup keluargamu dengan tetap berserah dan percayakan itu kepada Tuhan. Khususnya ini calon-calon keluarga pendeta. Kalian adalah menjadi pandangan orang. Gimana ya keluarga pendeta, aman nggak? Ya. Sebab banyak ada yang pendeta, ya ada kesaksiannya juga. Ada postcard, ya, kesaksian. Pendeta, gimana tentang keluarganya? Pendeta ini terus terang mengatakan, ya memang saya manis untuk jemaatnya manis ngomong. Tapi untuk istrinya, disonggainya aja terus. Marahinnya aja terus. Tensinya naik. Seperti saya bilang, Simbolon ini, kalau orang Batak ini darah tingginya kurasa ada ini. Ada nggak, Epi, darah tingginya? Belum nampak ya? Ya, nanti nampak itu tengoklah. Cepat ngamuk kurasa. Makanya saya selalu katakan, sama pendeta Kristen yang di Batang Pade juga begitu. Ya Kristen, ya bapaknya Jawa, mamanya Ambon. Ya jadilah seperti seorang Jawa aja, jangan seperti seorang Batak ya. Ya, Jawa yang kita lihat banyak juga yang suku Jawa yang nggak beres juga kan. Ada yang banyak yang beres. Ya kan? Kalau Ibu Marius gimana? Hadapi Bapak dulu. Adem-adem aja. Ya semua dirupiah, apapun katanya, senyum-senyum aja. Ya. Semuanya ya selesai juga dengan senyuman itu ya. Ya, mereka akan tunduk semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasihi, seperti yang dikatakan tadi, bangun setiap keluarga itu, jangan terlalu banyak menuntut. Supaya kita juga nggak tertekan, banyak yang tertekan begitu loh. Ya untuk itu, mari kita mau bersama-sama untuk selalu diingatkan bahwa resepsi itu untuk keluarga apa tadi judulnya ini? Tema khotbah kita? Keluarga yang mengasihi, kasih yang bertumbuh dalam padahal di sini ya, kok hilang kau nampakku ya? Ya karena ini dipaksa si Marius ini, kalau enggak saya masih di luar kota sebenarnya. Ya, dipaksa-paksanya. Tadi pun jam 7 sudah di jam 4 pagi. Ya, hati-hati ya, Ma. Padahal jalan tanah jauh sini apa yang kutakutkan pikirku. Begitu takutnya rupanya dia. Ya, enggak jadi batu puli. Iya, jam 4 tadi sudah di WA-nya. Aku enggak pernah sebegitunya.
Ya, makanya hati-hati, Ma. Tadi telepon juga. Kami sudah di rumah perburu, Ma. Di mana, Mama? Aku mamanya, bukan mama perempuan ya. Jadi aku nggak suka sama dia, dipanggilnya aku mama. Oke, begitu seriusnya dia. Aku nggak percaya bahwa itu hanya kata saja. Didoakannya nggak kerasa ini. Doakan juga. Ya, hanya Tuhan lah yang tahu ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, untuk bisa tetap mau membangun keluarga yang tumbuh di dalam Yesus itu. Dan bukan hanya tumbuh saja, tapi berbuah. Jadi Tuhan memberikan tips pada kita, khususnya kepada calon pengantin ini, supaya suami istri itu belajar untuk untuk belajar tentang firman Tuhan tetap dan taat. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Yang terakhir saya mau lihat bagaimana ketaatan kita akan ditiru oleh orang lain. Maaf, ada seorang perokok. Ya, yang merokok, mohon maaf ya. Ada seorang perokok memiliki seekor burung beo. Ya, dia sangat sayang kepada burung beo ini. Burung beo ini beberapa hari ini sudah batuk-batuk. Mungkin begitulah batuk beo ini. Ya. Lalu si bapak ini karena sayangnya dibawanya lah ke dokter hewan, periksa. Ya, dokter hewan periksa burung beo ini. Rupanya burung beonya nggak masalah dalam kesehatannya. Bulunya masih segar bagus. Ya, tidak ada suara-suara lain dari paruhnya. Pak, burung beo bapak ini maksudnya ya. Burung beo bapak ini sehatnya. Ya. Cuman bapak ini meniru bapak. Karena bapak waktu merokok itu juga batuk-batuk. Burung beonya meniru. Batuk-batuk. Itu bukan sakit. Saudara, burung beo saja mau meniru tuannya. Apalagi manusia nanti, kalau kamu nanti punya anak dan kita punya anak. Hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh orang tuanya bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena itu kita mau belajar di dalam kehidupan kita. Bahwa keteladanan yang Tuhan mau berikan kepada kita lewat kita semua orang yang percaya, ini juga akan turun ke dalam generasi kita selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi ingatkan bahwa pengikat kasih yang Tuhan inginkan bagi kita untuk boleh menjadi prototipe atau lifestyle gaya hidup kita semuanya. Di tengah kehidupan manusia sekarang yang kasihnya sudah mulai tergerus oleh banyak hal. Sehingga banyak keluarga bapak ibu yang selalu berantem. Yang abang dengan adiknya juga begitu. Yang istri dengan mertuanya juga begitu. Nggak cocokan. Jangan kau musuhi mertuamu ya. Itu adalah ibumu juga. Janji, ya. Marius, ya, jangan kau macam-macam dengan mertuamu ya. Apalagi kau tinggal di sini, Marga Purba, bisa nanti dilemparinya kau dari sini. Ya, semuanya itu mau diingatkan kepada kita. Mau membangun suatu kehidupan, bangunlah suatu keluarga kita. Itu yang didasari cinta dari kasih dari Tuhan. Itulah yang mengikat kuat dan menyempurnakan. Ya. Oke lah, mula-mula kamu tertarik Marius kepada Evi ini karena dia sudah P3K, sudah dapat. Enggak, dulu belum begitu. Belum jadi dia. Oh, belum ya. Ya, itu tadi. Bukan itu yang mengikat. Nanti saatnya nanti dia pensiun. Ya, kamu nggak suka lagi. Ya, pada saat ini Evi bagus, badannya langsing. Kalau nanti sudah jadi langsung. Satu beca aja dia, satu orang.
Nek bajai dia satu, kau bonceng dia kempes selalu ban, kau buat susah aja. Sudah kau di situ aja tinggal. Inilah hal-hal yang bisa, ya sepele, persoalan sepele banyak yang membuat kita tidak menjadi ya lanai siangkan bagilah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, harapan kita bersama, kehadiran kita mendukung mereka dalam doa, supaya pelaksanaan nanti dan cinta mereka tetap bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam Kristus, dan mereka menjadi keluarga yang menjadi idaman bagi banyak orang, khususnya untuk jemaat Gunung Sinabung ini. Mereka menjadi tempat yang benar-benar membuat kehidupan jemaat menjadi aman. Makanya saya katakan kepada Epi, nggak enak loh Epi jadi istri pendeta itu. Banyak sekali yang protes nanti. Kamu harus bagaimana posisimu? Ya, kelompok ini, persoalan baju saja berkelahi. Persoalan anting-anting saja, anting apa kita bawa pakai Natal nanti? Kita satu aja, liontinnya besar. Nggak usah satu, 10 aja. Kamu di mana nanti? Ya mereka ribut. Karena itu belajarlah untuk bijaksana, ya, untuk bisa tetap mau merangkul jemaat tempat di sini. Tuhan memberkati semuanya di dalam kehidupan selanjutnya. Amin.